Diceritain karakter kalian di sini seperti apa sih gitu, masing-masing. Mulai dari kalian dulu boleh. Hai, aku berperan sebagai Dr. Arman. Karakter Dr. Arman ini baik, pintar dalam segi akademis, memang berpendidikan, background keluarga yang cukup terpandang. Dan dari 100%, 70% kehidupan Dr. Arman ini ditentukan oleh keluarganya, bukan berdasarkan pilihannya sendiri. Aku berperan sebagai Krim atau Clarissa nama aslinya, dan Krim ini sosok yang ceria dan dia pintar, dia juga songwriter, dan dia kalau ngomong tuh ceplas-ceplos, jadi nggak dipikir dulu itu bakal menyakiti hati orang atau gimana, memang karakternya begitu. Tapi dibalik semua itu dia sosok yang sangat rapuh sih, tapi dia juga sangat pintar buat mengcover itu semua. Kalau aku berperan sebagai Kay atau nama aslinya Kawidra, dia sahabat lamanya si Krim selama 10 tahun. Dia seorang pecinta musik, kerja di radio. Dia orang yang lebih mementingkan perasaan orang lain dibanding diri sendiri. Jadi sangat people pleaser. Aku berperan sebagai Vera Solaya. Vera Solaya ini adalah tunangan dari Dr. Arman, dan pekerjaan dia adalah fotografer, dan dia secara karakter sangat belak-belakan, sangat bisa dibilang brutal, terlihat kasar, secara fisik juga benar-benar metal banget gitu, dan dia juga punya background karakter yang sangat menyedihkan yang membuat dia jadi seperti itu. Aku berperan sebagai Monica. Dia punya nama panggung, itu namanya Momo. Kenapa dia punya nama panggung? Karena dia itu soloist idol. Di film ini bisa dilihat karakter Momo itu sangat ambisius dalam mengejar cita-citanya, yaitu menjadi soloist idol terkenal. Jadi di film nanti bisa dilihat kalau Momo ini sangat bekerja keras untuk mencapai mimpinya, dan dia juga punya pasangan yang bisa memberikan semua yang dia mau. Aku di film Tayangan di sini berperan sebagai Poppy. Poppy adalah seseorang yang sangat berdedikasi tinggi terhadap kerjaannya, yang kerjaannya itu berhubungan dengan musik juga. Karena tuntutan pekerjaan, Poppy itu orangnya kelihatannya keras, tapi sebenarnya sebagai pecinta musik itu dia hati perasaannya juga besar juga, cuman mungkin agak tertutup gitu. Halo, saya Tante Gini. Saya berperan sebagai Aldi. Dan Aldi ini adalah seseorang yang mencoba untuk mewujudkan mimpinya Momo. Dan dia palu gada. Apa lu mau, gue ada. Oke, terima kasih semuanya. Ini kan proyek comebacknya Vanessa ya kayaknya setelah beberapa tahun. Boleh mungkin diceritain pertimbangannya apa ambil film ini? Pertimbangannya enggak, sebenarnya dari aku selesai project backstage yang sama Mas Roni juga, itu Mas Roni udah sempat sounding ke aku, Sasa nanti aku mau bikin film ini, kamu dong yang main gitu. Oh iya Mas, coba nanti kita lihat. Seiring berjalannya waktu, setahun 2 tahun belum ada omongan lagi, tiba-tiba Mas Roni muncul dengan ayo Sani kita lagi develop, dan dalam proses develop itu film ini Mas Roni tuh selalu apa bahasanya? Selalu melibatkan aku. Jadi aku tahu banget prosesnya udah sampai mana dan ceritanya dibuat kayak apa. Jadi ya Mas Roni juga ngasih aku wejangan terus, ayo kamu harus comeback di film ini dan lain-lain. Jadi ya aku Alasannya apa sih, kan sekian lama gitu nggak main film, atau karena genre-nya yang ditawarin nggak sesuai, atau apa sih gitu, sampai akhirnya baru ambil di project ini? Iya sih, kebanyakan karena nggak cocok ya sama aku, dan waktu itu juga aku lagi istirahat sebentar, lebih ke mengenal diri sendiri dulu bagaimana dan aku maunya apa, sampai akhirnya ya datang Mas Roni
Dan Mas Roni juga sosok yang tahu banget aku gimana karakter aku, jadi pendekatannya tuh bisa bikin aku nyaman banget. Jadilah akhirnya aku memutuskan untuk kembali. Brandon, ini kan dipasangin kayak pertama kali ya sama Vanessa. Dipasangin. Brian, sorry aku Gak apa-apa, mirip. Iya. Brandon kan pertama kali nggak sih pasangin bareng Vanessa sebagai pemeran utama juga, dan mungkin boleh ceritain gimana proses pembangunan chemistry dan pendekatannya antara dua karakter itu. Aku selalu bilang yang butuh chemistry yang ditimbulkan di film itu bukan chemistry Brian sama Sasha. Yang dibutuhkan adalah Kay dan Cream ya. Tapi emang butuh ada membangun trust antara aku dan Sasha, dan kita bersyukur banget kita didampingi sama Mas Lukman Rosadi yang menjadi acting coach kita, juga main di film ini juga sepanjang jalan. Jadi chemistry yang terbangun bukan hanya chemistry Kay dan Cream, tapi juga ada chemistry para Roni di dalam sana. Jadi adegan apapun yang ada Kay dan Cream ya, ada para Roni di sana yang sangat merangkul dan sangat mengasih masukan, atau kita kasih masukan, diskusi banyak juga untuk membangun chemistry ya. Kebantu banget karena kita proses reading sekitar 2 mingguan lebih, quite intense, dari kita pengenalan diri kita, terus pengenalan karakter kita, dan hubungan antara setiap karakternya itu. Jadi menurut aku membangun chemistry ini yang kuat bukan hanya Kay dan Cream doang, tapi hampir semua. Aku dengan si Akbar atau dengan karakter Asya, dan mereka juga satu sama lain juga. Jadi nggak susah tuh bangun chemistry dengan Vanessa satu ini, talented actress. Aku sangat bersyukur dan happy akhirnya bisa main sama dia, dan sangat bersyukur juga bisa dituntun oleh Pak Roni sama punya tim yang sangat lovely semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin bisa diceritain persamaan perbedaan kalian dengan karakter yang diperankan dan seberapa challenge gitu untuk masuk ke karakter ini gitu. Wah, oke. Sama-sama tua. Jadi bapak Umurnya lagi ya? kayaknya Sama-sama ini berpengalaman. Enggak, Mas Rigi. Jarang sekali aku kalau misalnya dikasih karakter umurnya pas. Either lebih muda atau lebih tua, ini pas. Jadi kesamaannya di situ aja. Hopefully ya. Tapi sama ininya lah, sama mencari kesempatan dan mencoba untuk memprovide itu sama aku juga seperti itu juga, seperti Aldi, dimana dia kayak bisa, gue bisa, pokoknya bisa aja dulu. Nanti gimana apa yang harus dilakukan itu soal nanti, pokoknya lu butuh apa, oh itu gue bantu, gue bisa gitu. In a way aku juga orangnya seperti itu. Apalagi kalau misalnya di film dikasih karakter gini, lu jadi dia bisa gitu, bisa aja dulu gitu. Tapi gimana ya kita pikirin nanti lagi gitu, pokoknya bisa aja dulu. So itu yang kesamaan aku dan Aldi. Kalau kesamaan aku dan Poppy itu mungkin samanya di dedikasi terhadap pekerjaan dan ambisi, yang menurut aku itu lumayan mirip aku dan Poppy, tapi perbedaannya adalah keluar di kayak bahasa tubuhnya, cara ngomongnya itu berbeda karena memang sifatnya itu beda, tapi jadi kesamaannya adalah di dedikasi terhadap apa yang kita cintai itu. Aku kesamaannya sama-sama pernah ngerasain jadi idol. Perbedaannya yang dulu jadi idolnya rame-rame, sekarang sendiri. Berarti nyanyi juga nanti di sini. Iya, ada. Lagunya top banget. Best. Bahkan nyangkut di kepala kalian. Yes. In a good way and in a bad way. Kalau aku kayaknya lebih banyak perbedaan ya, persamaannya juga aku bingung. Tapi sama-sama perempuan aja. Kalau perbedaannya lebih secara umur aja udah beda. Farah Solaya itu 27 tahun, meanwhile aku 22 tahun. Pekerjaan juga aku sama sekali gak tahu apa-apa tentang kamera at first, tapi karena Pak Robert ngasih aku kelas workshop untuk belajar tentang kamera, akhirnya sekarang udah lumayan paham juga. Dan secara karakter juga lumayan beda sih. Farah itu yang sangat-sangat kasar, gak ke perempuan, gak ke laki-laki, sangat mungkin terlihat keras banget gitu, dan sangat-sangat tidak memikirkan perasaan orang lain, bisa dibilang egois juga, tapi dia punya tujuan yang penting untuk hidup dia. Kalau aku persamaannya
sama-sama baik, sama-sama Ya, sosok sos kan baik, loyal. Emang ya. Maaf, silakan. apa lagi ya? Sama-sama introvert juga, nggak punya begitu banyak pergaulan atau teman di luar sana. Mungkin perbedaannya, tapi aku orangnya nggak bisa diatur gitu. Kalau Dokter Arman ini kan dia sangat disetir ya, sangat teratur, sangat disetir oleh kedua orang tuanya gitu. Itu aja sih perbedaannya. Sama dia juga dokter gigi. Ya aku kan dokter ya, jadi ya itu perbedaannya. Aku sama Krim samanya mungkin cerewetnya kali ya. Tapi aku sebagai Sasa bisa cerewetnya kalau sama orang yang aku udah nyaman. Perbedaannya Krim itu sangat ceplos-ceplos, nggak mikirin orang lain perasaannya kayak apa kalau dia ngomong. Kalau aku sangat mikirin, terlalu overthink. Kalau aku itu sih. Kalau aku sama Kay, mungkin sama-sama cinta banget sama musik, satu hal. Tapi selain itu kayaknya nggak mirip. Karena kalau aku situasi Kay, kayak aku nggak bisa melakukan apa yang dilakukan. Soalnya aku mesti jelasin secara detail, nonton filmnya aja. Yes, aku peduli banget sama orang di sekitar aku, tapi to the extent seperti Kay, kayaknya beda banget. Itu sih paling persamaannya berdua nggak sama, suka masak ya, sama cinta musik. Dan kalau ya gitulah. Takut spoiler, maaf. Film ini kan diadaptasi dari film Korea judulnya More Than Blue. Kalau buat kalian, apakah Robert mewajibkan kalian buat nonton materinya, atau ada pembeda dari film originalnya ke versi yang Indonesia? Kan ini kan adaptasi, jadi kita udah ada beberapa adaptasi kan, ada yang Korea, series Taiwan, dan yang film Taiwan. Kita kebanyakan nontonnya film Taiwannya kan. Dan soalnya pada akhirnya kita mikir seperti adaptasi apapun itu, pasti ada perubahan, apalagi perubahan kultur. Oke, yang dari Korea ke Taiwannya aja ada perubahan kultur dan bahasa, di sini juga ada perubahan kultur ke bahasa Indonesia gitu. Ada beberapa hal yang kita harus kayak, oke, gimana cara kita make sense, kayak maaf, guna apa? Living together di sini kan agak beda ya sama ini. Coba kita make sense gimana bisa living together kayak yang Krim di Indonesia kayak gitu. Dan pastinya selalu yang dari adaptasi itu adalah, okay, let's try to make this ours Indonesian, tapi tetap paying respect dan homage ke film-film sebelumnya gitu. Itu sih, tapi menurut aku Pak Robert did so well, dan malah menurut aku dia diringkesin lagi, dipadatin lagi, dan kultur bumbu Indonesia itu berasa di sini. Jadi emang ini More Than Blue atau maksudnya kayak versi adaptasi versi Indonesian gitu. It did very well. Tulisannya rapi. Beberapa adegan yang seperti di film ada juga kok di sini, tapi mungkin dengan style yang agak berbeda. Tapi itu sih, yes, kita beberapa udah nonton film Taiwannya, dan ya hopefully kalian yang nonton juga bakal oh ini kembali kayak gitu. Benang merahnya tetap Sama. ada. Tapi proses ke ujungnya itu agak berbeda. Mungkin ada beberapa temen yang seharusnya ini kan temennya ini, kok jadi temennya ini, ya ada perbedaan karena emang harus dibuat untuk sini kan. Jatuh lagi, ini bukan remake, ini adaptasi soalnya. Kak Davina sama Kak Ryan kan di sini kan profesinya beda ya, sebagai seorang fotografer dan juga sebagai dokter gigi. Mungkin boleh ceritain risetnya dan belajar untuk menjadi profesi yang ada di film itu mungkin seperti apa prosesnya gitu. Ada workshop khusus atau mungkin riset khusus yang dilakukan gitu. Ya, kalau aku memang ada workshop dibuat oleh Pak Robert, dan itu benar-benar aku sekitar 4-5 jam kurang lebih. Itu tuh aku ada kelas sama salah satu Om Eric namanya, dia tuh BTS juga ya, salah satu BTS juga, dan yang fotoin poster kita dan lain-lain, namanya Om Eric. Itu aku banyak belajar dari Om Eric, mulai dari shutter dan lain-lain. Itu aku benar-benar jadi kayak kuliah sih, benar-benar diajarin satu-satu. Dan mungkin sama di screen time aku juga nggak begitu banyak banget sih untuk adegan dengan kameranya, tapi sangat-sangat bantu aku banget sih dalam
berperan sebagai Vera ini sangat membantu karena aku benar-benar nol banget kan tadinya, dan mungkin bisa dilihat dari megang kamera, pembawaan dan lain-lain. Aku belajar dari situ sih. Tapi she's such a natural juga. Ada satu adegan yang dimana ada foto yang akhirnya dipakai di film juga, dan itu dia yang foto. So Mungkin Kak Ryan boleh. Kalau aku ya ada workshop ya 2 hari di klinik, itu dibantu dengan dokter gigi di sana. Jadi aku melihat cara bagaimana dokter itu menangani pasien. Jadi ketika pas banget lagi ada pasien, jadi aku duduk di situ mungkin 2 jam, satu jam lebih gitu, lihatin dokter menangani pasien tersebut. Ya meskipun film kita ini bukan spesifik mengenai dokter gigi ya, tapi dari screen time untuk operasi gigi atau bahkan benerin gigi itu nggak terlalu banyak. Tapi seenggaknya kita dari cara pembawaan Dr. Arman dan cara megang alat supaya nggak terlihat kaku dan terlihat ya dia beneran dokter gitu, itu yang perlu di highlight. Jadi aku lebih fokusnya ke situ sih. Ini kan yang di teasernya di belakang kan banyak adegan-adegan romantis yang scene-scene romantis gitu. Nah ketika eksekusi saat syuting itu gimana sih? Mungkin ada berapa kali yang butuh retake berkali-kali, atau setelah adegan itu ada nggak sih adegan itu yang pernah terjadi di kehidupan kalian? mudah-mudahan sih nggak ada adegan yang terjadi di hidup kita ya. Pernah gitu. Karena miris ya. Agak miris. Gimana? Titik enggak sih, cuma ada satu scene doang sih, tapi aku nggak mau cerita detail sini, ntar di filmnya aja nonton yang adalah antara Oh iya. itu agak lucu, tapi itu ntar soalnya little surprise for the movie Iya. Tapi kemiripan pernah ada adegan. Tapi adegan ini nih. Enggak, aku nggak mau ada adegan itu. Ini juga pernah. Itu persiapan lama tuh. Iya kan? Lumayan ya. Yang masuk di selimut itu Bukan ada. Ya, ada lah. Enggak sih, enggak terlalu banyak yang kita take ulang ya. Ada nggak sih scene itu di film? Ada nggak? Yang mana tuh? Ada, tapi kan nggak tahu kontak siapa. Iya. Iya. Kasih tahu aja. Yang mana? Yang mana ini? Iya, biar yang itu kan? Oh itu. Ada satu adegan di mana pas taruh cincinnya itu, itu adegan lumayan satu shot dan lain-lain. Beberapa hal baru yang dilakukan. Dan itu lucu banget, yang dimana ada rasa sedikit kayak ini gimana nih kita detailnya aku nggak bisa tahu, tapi itu lumayan diulang berapa kali. Tapi setelah itu scene yang lain lumayan ngalir kita. Iya. Soalnya sama Tarok dikasih kayak, oke, batasan sini mainlah kalian. Paling si Sasa doang kan kaget, kok tiba-tiba aku suruh gini sih? Kayak ada satu scene di mana aku tiba-tiba suruh dia nyanyi, dan dia nggak tahu bakal kayak gitu. Padahal aku udah janjian sama Tarok juga, dan dia kayak gimana? Tapi scene romance yang take berulang-ulang kali sih enggak. Iya, jadi adegannya harusnya tuh cuma Kay yang nyanyi sambil main gitar. Iya. Terus tiba-tiba aku ditodong nyanyi, tapi aku nggak bisa keluar dari karakter kan karena masih role, jadi ya lanjutkan saja. Ya itu aja sih. Tapi yang scene yang diulang, mau yang drama pun juga jarang sih, kita maksimum paling 4 kali, 3-4 kali. Soalnya Parok ngerti banget kalau emotion diulang-ulang berulang kali, kadang-kadang keluarnya udah nggak sama. Kalau yang di ending teasernya itu termasuk yang intens nggak sih, Yang mana? Brian? Yang terakhir, yang kayak di altar gitu, Oh, itu emosional nggak sih? Itu intens banget. Wah, gokil sih. Wah. Itu intens banget. Itu sampai salah satu pemain si Asya kira aku ngambek sama dia padahal enggak. Enggak. Itu lumayan intens. Banyak sih scene yang intens banyak, tapi syukur timnya tuh sangat suportif. Jadi nggak seberat itu buat aku menjalaninya. Positifnya berat. Ya banyak sih, ada yang berat banyak banget. Itu emosional banget ya. Emotionally draining scene yang di altar Itu di altar yang sama kamu juga. Ya. Ya. Di ending juga banyak lah. Ntar nonton filmnya harus nonton. Iya. Tanggal berapa?
5 Juni. Maaf ya, bisa promo dikit ya. Buat Jinan, kan sebelumnya berkarya di JKT, ada nggak sih ilmu yang dibawa dari JKT diterapkan ke Rangers? Kan sebelumnya di grup, ada nggak ilmu yang dari grup dibawa ke film ini, atau menemukan terus lebih banyak interaksi sama perannya Mas Tanta, ada nggak menemukan? Sebelumnya udah pernah menemukan sosok kayak Mas Tanta itu di grup atau Aldi yang bukan Tanta ya, Aldi. Mas Tante beda banget. Iya. Jadi gini, kalau misalnya mau dikaitkan sama yang dulu, emang sih sama-sama idol, tapi bedanya kalau misalnya di film ini, Momo itu kan idol solois dan dia kayak sendiri berjuangnya untuk bisa terkenal gitu. Beda sama yang Jinan yang dulu, itu dia kan di sebuah grup, dan udah pasti grup itu kan punya peraturan sendiri, punya kayak environment sendiri. Nah bedanya sama Momo ini dia ya bebas berkaryanya, jadi pasti nggak sesama itu. Yang sama yang aku bisa highlight ya cuman ketika nyanyi, ketika dia kostumnya nanti di film juga Momo tuh lucu-lucu banget gitu sih paling kesamaannya. Tapi kalau buat environment, kehidupannya itu beda banget. Sama orang kayak Aldi tadi ada nggak? Enggak, ini kan makanya tadi aku bilang environmentnya beda. Kalau misalnya Momo ini sendiri, siapa tahu. Kalau Momo ini sendiri, jadi dia nggak bisa ini, nggak. Kalau Momo ini lebih ini ya, lebih bisa mengatur kehidupannya sendiri. Karena kalau misalnya di grup otomatis harus ngikut ke mereka gitu. Untuk Brian sama Vanessa, ada nggak sih tantangan teknis di lokasi syuting yang sulit, misalnya cuaca yang nggak bisa kalian duga gitu, atau hal-hal lain misalnya tiba-tiba terjadi gitu di lokasi syuting? Lebih hujan ya waktu itu. Iya, hujan. Yang adegan malam. Iya. Dan akhirnya sampai lumayan pagi. Itu lebih ke scene Brian sih sebenarnya, aku cuma muncul sedikit doang. Jadi beratnya di Brian. Iya dong. Itu sih lumayan berat. Ya, aku bakal ngomong scene berat semua jadi ya. Itu sequence yang lumayan panjang, yang dimana seharusnya kita selesai sebelum jam 12. Tapi tiba-tiba gerimis. Tau gak sih gerimis yang bukan deras tapi kayak kecil tapi kelihatan di kamera. Soalnya di sana lightingnya lumayan besar adegan itu. Dan nungguin itu sambil nahan emosinya kadang-kadang. Tapi pada akhirnya malah pada akhir tetap gerimis tipis ya ada. Tapi menurut aku jadi kayak pemanis adegan itu. Hujan asli ya, bukan kita tambah-tambahin. Jadi kayak pemanis adegan tersebut. Karena emang itu kayak suasana hati yang dirasakan oleh Kay di saat itu. Jadi kayak disupport sama alam. Ya, bisa. Dalam satu wawancara kan Pak Ron pernah ngomong kalau film ini tuh adalah kisah cinta Gen Z yang mengandung nilai pengorbanan katanya. Dia selalu ada kata pengorbanan di sini. Itu sisi yang beda menurut dia dari film-film lain. Menurut kalian gimana? Apa yang bisa Gen Z kasih saat ini lewat film ini dari sisi pengorbanan itu? Untuk Brian boleh? Aku gak bilang ini buat Gen Z dong ya. Soalnya pengorbanan dari karakternya Aldi pun. Jadi sini semua tuh ada pengorbanan. Kayak Cream ada, Aldi untuk Momo ada. Vero untuk Arman ada, Vero untuk Kay dan Cream juga ada. Jadi emang menunjukkan buat siapapun yang nonton kalau dalam cinta itu pasti ada pengorbanan. Kalau kamu pengen merasakan cinta atau dicintai atau mencintai orang, pengorbanan itu pasti ada. Bentuknya dan skalanya seperti apa itu beda-beda semua. You can't have everything that you want sambil lagi cinta sama seseorang. Jadi itu sih. Tapi bukan hanya buat Gen Z doang, bro. Millennials juga bisa masuk karena ada itu efeknya juga buat millennials juga. Ya itu sih yang paling, cinta selalu ada pengorbanan. Terakhir dong Brian, nih salah satu ada scene terakhir tuh yang tadi tuh, di altar gitu kan. Itu kan kamu kan nggak sempet, maksudnya belum ngerasain hal seperti itu. Oh, gitu. mudah-mudahan jangan. Apa yang kamu iya, karena itu endingnya kayaknya sedih banget. Di situ ada raut wajahmu juga yang kayak gitu. Apa yang kamu pikirkan saat itu? Terus gimana cara kamu mendalaminya? Apa yang kamu bayangkan, Brian? Pastinya dari awal aku membacakan skrip Tani Nusa ini, aku tuh langsung simpatik banget sama, dan empati aku tinggi banget buat si Kay. Karena
aku mengerti keputusan dia berasal dari mana, tapi juga menyayangkannya juga. Di situasi itu malah bukan hanya sedih yang dirasakan, tapi juga lega. Wah, itu layer adegan itu banyak banget, lega, senang, sedih, hancur, banyak. Makanya di saat itu, hari itu aku lumayan berjarak lah sama orang-orang. Nggak asik loh kayak dia. Iya, parah banget setelah Jadi diem. soalnya itu lumayan adegan yang intens, climaxnya lumayan tinggi lah di sana. Yang aku pikirin ya cuman K aja. Di saat itu aku jadi perasaan K, nggak mikirin kayak, soalnya aku nggak ada memori untuk callback kayak gitu, dan mudah-mudahan nggak pernah ada. Ya Allah, jauhkan aku dari hal-hal seperti itu. Tapi ya mikirkan perasaan K, jadi empatinya aja tinggi untuk K. Dan itu sih bukan berat buat aku doang, tapi ada beberapa karakter lain di sana. So film ini tuh banyak banget yang kelihatan seperti A, tapi sebenarnya di dalamnya ada B, C, D, E, F, G sampai Z-nya. Dan bukan hanya karakter K dan Krim doang, tapi sampai Arman-nya, sampai Veron-nya, sampai Asya, Akbar, semua tuh dimainin banget di sini tuh, kayak daun bawang lah, bawang bombay. Jadi makin pas tuh makin banyak layers gitu, dan semakin pedes matanya. Kalau Vanessa sendiri mungkin di adegan seperti yang diceritain gimana pengalamannya? Kenapa? Oh ya, ada di sekolah. Iya, berat banget juga sih buat aku. Karena Kata siapa itu Sasa di sana? Katanya iya, aku juga nggak memikirkan hal lain di luar si karakter ini. Jadi aku benar-benar mendalami apa yang sedang dirasakan sama Krim di saat itu. Dan alhamdulillahnya sih keluarnya ya seperti itu. Aku udah mencoba yang terbaik. Jadi ya semoga ke deliver. Tapi di sini banyak adegan kamu nangis nggak sih gitu? Cukup banyak. Nangis sih nggak terlalu sih sebenarnya, karena Mas Roni juga dari awal bilang enggak, kita nggak banyak nangis yang gimana sih, nggak yang harus nangis besar, tapi lebih ke dalam nangisnya. Dan justru itu yang lebih bisa berasa gitu, bisa lebih ke tersampaikan ke orang, penonton. Sedihnya itu bukan dengan air mata saja, ada beberapa dengan air mata, tapi sedih itu lebih dalam, lebih kayak sedih nggak mau ditunjukkan gitu, seperti kita dalam kehidupan asli. Layers, banyak layers. Film ini kan nyinggung isu misalnya trauma, kehilangan, terus juga relasi keluarga atau pasangan gitu ya. Pendapat kalian dong tentang isu, dan penting gak sih kita ngebahas isu ini? Penting banget, trauma, kehilangan. Aku tuh zaman sekarang banyak orang kadang-kadang merasa sendiri di momen-momen seperti itu, ditutup. Dan aku selalu bilang ya, nggak apa-apa, semua orang tuh proses mereka masing-masing, tapi harus disadari kalau tidak harus dijalankan sendirian gitu. Pasti selalu ada orang yang dimana kita bisa ajak bicara, ajak diskusi. Dan buat kita yang mungkin melihat teman kita atau keluarga kita seperti itu, ya coba mengerti aja apa yang mereka lewati dan jalani gitu sih. Bukan hanya itu, menurut aku kita juga di film ini juga menjelaskan tentang kekerasan pada hewan juga ada. Kita menjelaskan hal-hal seperti itu, kita juga bahas itu juga. Jadi banyak hal yang bisa dibuktikan dalam film ini. Tapi untuk membahas trauma dan lain-lain itu emang penting banget untuk didiskusikan lebih tepat. Untuk Vanessa kan yang di adegan pas masih zaman sekolah itu rambutnya pendek sini ya, itu rambut asli atau pakai wig atau gimana? Pakai wig. Oh, pakai wig. Terus kan yang pas dua. Terus persiapannya untuk ini kan baru comeback gitu, dan itu ada adegan cerita sekolahan lagi, ada persiapan khusus nggak sih? Persiapan khusus enggak sih, tapi lebih ke waktu reading sama Mas Rosa, ya aku lebih ngefokusin ke gimana caranya biar nanti, karena kan jangka waktunya kan sangat cepat ya kalau di film, nanti kayak SMA terus kuliah, itu gimana caranya biar aku ngebawainnya bisa lebih berbeda gitu, bisa kelihatan berbeda dengan anak SMA dan nantinya kuliah dan seterusnya sampai kerja. Di film ini kan sebagian karakternya banyak berkaitan sama musiknya tadi, Aya, dengan Vanessa,
apakah film ini juga menekankan dari segi soundtracknya kah atau seperti apa gitu mengenai sound musiknya? Oke, jadi emang film ini tuh di-drive dengan satu lagu. Ada satu lagu yang dimulai dengan satu penyanyi lah, dan dia mencari lagu yang pas untuk dia. Dan di saat itu mulailah journey pencarian lagu ini. Jadi emang elemen lagu dan musik di film itu sangat kental. Jadi kayak orang disatukan oleh lagu, dan cerita ini juga dimulai dan ada karena satu lagu. Gitu. Lagunya tuh dinyanyi nama Kak Oh, tanggal berapa Mas? Tahu nggak tanggal berapa? Tanggal berapa? 5 Juni. Nah, pintar. Mungkin terakhir apa sih cerita dari film ini yang berpengaruh bagi kehidupan kalian masing-masing gitu? Pelajaran apa yang bisa diambil? Menurutku banyak banget sih. Dan dari setiap karakter banyak banget yang bisa dipetik. Mungkin dari hero tujuan mengejar impiannya, kalau aku mungkin pilihan hidup untuk mengikuti kata hati sendiri daripada orang lain, mungkin lain pengorbanan cintanya, pilihan hidup krim, itu sangat banyak sih bisa diambil. Dan juga dari cerita besarnya film ini juga gimana kita tuh nggak pernah tahu seberapa banyak waktu yang kita punya gitu dengan orang-orang yang kita sayangin, dengan melakukan hal-hal yang kita sayangin. Jadi cherish every moment gitu. Itu penting. Itu dideskripsikan dengan Iya betul. Jadi habis syuting ini kalian jadi sering foto-foto untuk mengabadikan momen gak sih? Sebelum juga kita sering foto. Iya, sebelum juga. Teman kita suka foto. Alias narsis ya? Iya betul. Kalau Sita? Iya, sama kayak Anya tadi sih. Kayak kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi sebisa mungkin habiskan waktu dengan orang-orang yang disayang sebaik mungkin, like there's no tomorrow. Mas dong, ada harapan nggak? Harapan setelah penonton film ini tuh ada, misalnya kayak harapan itu penonton kayak gimana gitu? Harapan untuk penonton nih pastinya yang seperti Anya sama Tata bilang, setelah nonton film ini jadi lebih menghargai waktu yang kita punya dengan orang-orang kita cinta, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, dan bisa menyadari kalau kamu lagi lagi going through something, harus tahu kalau tidak harus dijalankan dengan sendiri. Itu yang antara dua itu. Dan kalau aku sih semoga bisa lebih transparan ya dengan pasangan. Jadi punya plan gitu, nanti kedepannya bisa ngapain, harus apa, cari solusi terbaik. Respect each other, karena kita nggak pernah tahu orang ini lagi punya battle apa di hidupnya. Terkadang kita kayak ngejudge people kayak ini orang kok begini without knowing sebenarnya dia lagi going through so much di hidupnya. Dan mungkin dengan nonton film ini bisa ngeliat lah gitu, ternyata ada orang yang mungkin kita tuh nggak begitu jelas, jadi kita jangan terlalu gampang judge, get to know each other, and bisa ngobrol lah gitu, respect each other. Sudah aman? Kita foto dulu.